Ini pintu kalau sudah lama nggak dipakai, biarkan terbuka supaya kita bisa melihat instrumen ini. Kemudian membandingkan instrumen ini dengan layar komputer. Oke. Lagi. Oh, nggak bunyi. Anode current is higher than permitted. Anode current lebih tinggi dari yang diizinkan. Mana anode current di sini angkanya? Nggak terlihat ini anode current. Sebetulnya 0. Tapi mungkin ini settingannya. Coba kita lihat setting. Lihat di tabel. Masih 0, semua 0. Kemungkinan angka 0 ini yang menyebabkan alarm atau pesan yang muncul di layar utama ini bekerja. Jadi kita harus set dulu di sini nih, maksimum anode current-nya jangan 0, 5. Karena bahwa aturan dari pabriknya itu mesin ini tidak boleh lebih dari 5 ampere. Satuannya ampere ini, ampere. Kita cek. Masih belum bisa. Yang kemungkinan yang kedua adalah dari tabel ini, tabel parameter. Di sini ada anode current yang harus ditetapkan. Coba kita tetapkan di sini. Biasanya di set di antara 1 sampai 5 ampere. Tapi selama mesin ini dibeli, tidak pernah kita lebih dari 2, tidak pernah lebih dari 3. Selalu kurang dari 3 seringnya, selalu kurang dari 3. Jadi coba kita set ini 2 ampere. Ini 2, artinya 2 ampere. Errornya dihapus dulu ya, ini penghapus error. Jadi kalau mesin lama tidak dipakai, ini komputernya nggak bisa nyimpen data. Ada baterai lithium di dalamnya, baterai lithium. Tapi untuk menggantinya kayaknya perlu teknisi dari pabrik. Sebab kalau kita bongkar sendiri, siapa tahu gitu, ada program yang hilang, kita nggak bisa. Jadi saya nggak berani kita bongkar atau ganti baterai.
sekarang kita masuk ke menu yang pertama. Di sini ada menu service. Apa saja di menu service? Di menu service ini ada apa namanya, atau catatan kejadian-kejadian yang bermasalah itu terekam di dalam memori komputer ini, mesin ini. Ada masalah apa dia kecatat, masalah apa dia kecatat. Yang merah timbulnya masalah, yang biru pemecah selesainya masalah. Jadi kalau ada merah itu error mulai terjadi, kapan dan jam berapanya ada ya. Ini benar nggak tanggalnya sekarang? Yang ada satu. Oh, tanggalnya nggak benar nih. Kita harus set BIOS-nya. Yang pertama, yang kedua operation code. Di sini nanti ada grafik-grafik yang berwarna-warna grafiknya. Warna ungu atau apa ini? Ya ungu itu menandakan terjadi pengeluaran air yang terkumpul dari kayu yang dikeringkan. Kalau yang ada grafik kuning itu tekanan di dalam tangki. Biru muda temperatur atau suhu di dalam kayu yang nomor 2. Biru tua temperatur atau suhu di dalam kayu yang nomor 1. Ini grid current yang hijau itu grid current, artinya yang negatif. Anode current yang merah grafik, dan yang hitam ini tanggal jam yang disesuaikan dengan settingan BIOS. Di sini ada tombol-tombol maju mundur, lihat layar ke belakang, depan, belakang. Karena ini jam itu kan selalu bergerak ke kanan. Yang sudah lewat ke sana, mundur, yang sudah lewat mundur. Kalau kita mau lihat yang tadi malam atau yang tadi pagi, nah maju geser ke sini. Nih, geser dia. Geser jamnya mungkin. Di sini ada grafik, ada garis. Ada garis biru. Nah ini apa nih? Nah ini lihat. Biru tua, biru muda, ini nilai pressure. Dan dia bergerak. Itu layar kita yang nomor operation code. Ini di sini ada commissioning. Commissioning ini ketika mesin pertama kali dijalankan apa aja yang harus disetting. Ini ada passwordnya 04 kali. Nah, di sini ada macam-macam, mulai dari perhitungan jam pakai dari tabung pembangkit. Kalau di motor saya anggap ini sama dengan odometer. Sudah berapa kilo nih motor dipakai, muncul di sini. Waktu mesin ini masih baru, walaupun nggak dipakai lama berbulan-bulan, mungkin karena baterainya masih bagus, baterai timah. Ini angka ini nggak pernah hilang. Dari awal dari mesin ini dibeli dari pabrik, ini angka ini nggak pernah hilang. Tapi setelah ini gampang hilang karena baterainya mungkin sudah roak, terus diganti. Cuma mau gantinya kita harus tanya. Kemudian ini total ini kalau radio tube itu mati, kalau radio tube mati kita ganti, dia ini tuh bisa di set 0 atau sebaliknya, yang ini bisa di set 0, yang ini nggak bisa berubah dari awal ke sini.
Jadi dia berjumlah terus saja nambah. Tapi kalau yang ini ketika tabung HF-nya diganti dengan yang baru, jadi yang baru itu berapa lama? Oke, ini dari pabriknya udah. Nah, yang angka yang di sini yang bisa kita setting. Yang putih ini bisa kita setting. Ini kebetulan karena mesin udah lama nggak dipakai, angka-angka ini harus dicek ulang. Ini koefisien artinya supaya bisa menggambarkan koefisien itu, menentukan nilai supaya misalkan satu aja ini koefisien apa kita pakai, wedging, pengukur berat, wedging, pengukur berat, kayu, koefisien. Itu sensornya itu tuh, sensor berat kayu itu ini 4 nih. Hanya ada di rel yang depan. 4. Jadi kalau lori itu ada di sini, diukur beratnya, kalau kosong dia 250. Itu ukuran dari pabrik. 250 kilo berat. Tapi kalau sudah ada kayu, tergantung kayunya. Selama ini yang paling berat itu kayu terem besi, karena airnya banyak. Kayu terem besi bisa 3 ton, kali satu. Nah, bagaimana sensor berat ini menyebutkan 3 ton di layar? Bagaimana menyebutkan 3 ton di layar? Perlu koefisien. Nah, koefisien ini perlu koefisien. Angka koefisien ini dia kita bikin perbandingan. Kalau berat kilo, berarti kilo. Terakhir saya setting 1. Ini penting sekali nih, penting sekali. Koefisien ini, koefisien menentukan koefisien ini tepat. Dengan tepat itu sangat penting. Sebab mesin ini mengkalkulasi kayu sudah kering atau belum. Salah satu yang diperhitungkan adalah berat kayu awal. Berat kayu awal yang mengandung air. Nanti dia akan hitung jumlah air yang harus dikeluarkan sekian banyak, baru disebut kering. Jadi penting alat itu. Penting menentukan ini benar. Sampai supaya kita ini benar ini netting koefisiennya, Arif suruh berdiri, Arif naik ke situ, Dadang naik gitu. Sebelum naik timbang dulu berapa, nanti jumlahin. Nah, itu angkanya harus di layar harus sama. Nanti boleh lakukan seperti itu. Berdiri di atas lori, timbang. Kalau bisa 3 ton dong. Jadi kalau beratnya 100, kalau 300 mau cara saya